Cappuccinos, balik lagi di channel YouTube aku, Nata Cappuccino. Di video kali ini aku punya segmen baru yaitu Bibir Baca, bincang-bincang ringan bareng Cappuccino Nata. Yeay! Meskipun agak maksa tapi ya udahlah ya. Sesuai judulnya, di segmen ini tuh kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja sih. Tapi aku nggak sendiri, tenang aja ya. Bakalan ada bintang tamu yang hebat-hebat. Entah itu influencer, entah itu seorang selebgram, seorang pebisnis muda, seorang ya entrepreneur. Pokoknya orang-orang hebat semua yang hadir jadi bintang tamunya Bibir Baca. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Sultan Malik Ibrahim. Terima kasih sudah diundang di acaranya. Iya, Malik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nata gimana kabar? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat juga. Ini sekarang lagi di ini ya, di Thailand berarti? Iya, sekarang masih di Thailand karena nggak bisa keluar masuk Indonesia karena COVID-19 juga sih. PSBB-nya Jadi, gimana? Ketat gitu ya di sana? Enggak? Kalau FYI ya, kalau informasi saja sebenarnya Thailand itu sudah bersih dari corona untuk saat ini ya. Jadi Thailand itu sebagai negara pertama di Asia yang bersih dari COVID-19 dan negara kedua di dunia yang bersih dari COVID-19. Jadi sekarang sudah new normal, cuman masih menggunakan protokol kesehatan aja kalau misalkan kita keluar. Maksudnya nggak seketat kayak di Jakarta, nggak seketat kayak di daerah-daerah di Indonesia gitu. Nah iya, mungkin kalau dulu awalnya ketat dan masyarakat ini sih lebih kesadarannya lebih tinggi yang menjadikan Thailand itu lebih cepat hilangnya dari COVID-19 itu sih. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini teman-teman Cappuccinos belum kenal nih. Sultan Malik Ibrahim ini siapa gitu. Bukan Sultan dong, masih proses menuju Sultan. Sultan. Iya. Doa ya, itu doa ya. Oh iya, amin. Sultan kayak nama ayah saya. Itu doa untuk menuju Sultan sampai Oh, sekarang. iya. Singkat ya, nama saya Abdullah Malik Ibrahim, biasa dipanggil Malik. Dan sekarang saya stay di Thailand untuk menempuh kuliah dan bekerja di sini. Magister ya? Iya, magister S2. Jadi Malik ini itu temen aku waktu kuliah di S1 waktu kemarin itu. Jadi kita pernah Iya, satu kelas semester ya. 1 kita langsung berteman ya. Iya, kan di semester 1 kita pernah satu kelas. Iya ya, bener. Iya, benar. Kita satu OSFAK juga. OSJUR juga Oh nggak? iya ya, satu aspak ya kita. OSJUR juga ya? Lupa. Enggak tahu. Ospak kayak iya sih. Kalau jujur nggak ngerti. Lupa. Kamu dulu belum secantik ini. Oh. Jelek dong dulu. Kan dulu kamu belum ngerti make up. Iya. Ya enggak sih, maksudnya kan dibanding dengan sekarang kan jauh besar perbedaannya. Iya, teman-teman Cappuccino sudah tahu alasan kenapa aku tiba-tiba berubah jadi yang dulunya si bawang-bawangan sampai Sekarang jadi menjadi cabai-cabean. Jadi kesibukannya sekarang kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Tapi kalau aku memprioritaskan sekarang sih kerja yang sambil kuliah. Bukan kuliah sambil kerja, karena apa? Di sini aku kerja mulai Senin sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu kuliahnya. Itu sih. Penuh, jadwalnya penuh. Kalau ini sekarang masih libur karena nanti baru mulai masuk semuanya new normal itu 1 Juli ini. Jadi sekarang masih persiapan semuanya sih. Kalau boleh tahu nih, Malik ini kuliahnya di kampus apa ini? Universitas apa di Thailand ini? Kuliah di University Fatoni, di Islamic University of Yala di Patani. Di Yala ya? Yala itu apa sih, kota ya?
Kota. Dia namanya dulu Yala, sekarang Patani ganti. Dia sebenarnya Patani. karena dia posisinya itu di perbatasan antara Yala dan Patani. Tapi sekarang masuk ke Pataninya. Oh iya. Soalnya aku terakhir ngeliat postingan Instagramnya Malik itu Iya. lagi kayak tempatnya itu lagi di Yala gitu kan. Terus aku kayak mikir Yala itu apa sih, kota mungkin ya. Kalau di Indonesia Iya, tuh iya, ibaratnya kota. kayak apa Yala itu? Kota kayak Kayak apa? Malang, Oh. Sidoarjo. Iya, itulah Yala, namanya kota. Oh ya, Dia masuk berarti besar ya, kota besar itu maksudnya, bukan kota yang terpencil gitu. Iya, bukan. Dia masuk kota besar. Kalau kota kecil ada lagi lebih banyak sih sebenarnya. Cuman kalau di sini hitungannya rame banget. Tapi ya kalau yang di atas sini juga alhamdulillah mayoritasnya muslim. Ya bukan mayoritas ya, kalau dibandingkan ya 60-40% lah ada muslimnya. Kalau di kampusnya itu banyakkan orang dari luar negeri yang kuliah di situ apa orang Thailand yang kuliah di situ? Kalau di kampusku itu ternyata ya yang aku tahu itu lebih banyak orang luar negerinya yang kuliah di kampusku dibanding orang Thailandnya sendiri. Dan kebanyakan itu dari Jogja, dari Cina, dari Indonesia ada, habis itu dari yang kebanyakan ini dari Timur Tengah. Jadi mereka pada kuliah di sini. Soalnya kalau misalkan mereka maksudnya ingin kuliah layaknya kuliah di Timur Tengah itu ya sama seperti yang di kampusku sekarang. Itu sih yang aku tahu. Jadi mulai dari dosen, mulai dari mahasiswanya, pembelajarannya, buku-bukunya, ada yang kelas internasional dan ada yang kelas biasa. Kalau yang internasional full pembelajarannya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau yang kelas biasa ya pakai bahasa Thailand yang khusus orang-orang Thailand. Oh gitu. Kalau Malik ada pelajaran, maksudnya pakai bahasa Thailand gitu? Masuknya nggak ada. Aku masuknya yang kelas internasional pakai bahasa Arab full. Ini kan sekarang pembelajaran udah kelar 1 tahun setengah ya, sudah kelar, ini tinggal basicnya aja pakai bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Tapi bisa ngomong bahasa Thailand? Bisa. Enggak, maksudnya kalau bahasa Thailand mungkin bahasa tentang pendidikan ya, maksudnya tentang kita ngajar atau keseharian kita beli. Tapi kalau misalkan yang lain-lainnya nggak ngerti. Soalnya kalau di sekolah ngajar pun kadang ya dicampur-campur bahasa Thailand sih. Itu belajar dulu apa kan maksudnya kalau nggak biasa berinteraksi pakai bahasa itu akan susah diucapkan kan. Sedangkan Malik bilang kalau di kampusnya Malik itu nggak begitu banyak orang asli Thailandnya, berarti kan kayak komunikasinya juga agak berkurang kan. Itu gimana caranya biar bisa lancar gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi ku mengatakan kalau kuliah sekarang itu lebih ke individual. Kenapa? Karena yaitu pertama mahasiswanya kita ngobrolnya menggunakan bahasa asing, otomatis nggak semua orang itu kan sebenarnya bisa bahasa asing. Akhirnya kita lebih baik untuk ya di perpus baca buku. Kalau misalkan mau ditanya-tanya ya sekedar tanya-tanya biasa aja. Tapi kalau misalkan komunikasi lebih intens sampai sehari setiap jam komunikasi enggak sih. Kalau kabar keluarga gimana sekarang Malik? Malik orang asli mana sih? Lupa. Alhamdulillah keluarga sehat di rumah. Cuman ya berjuang mencari pundi-pundinya lebih keras. Iya. Semua merasakan itu kok. Oh iya, semuanya merasakan itu. Iya, karena ke orang tua kan juga bisnis, ada toko. Jadi ya seperti itulah. Iya, sama. Semua merasakan dampaknya. Seluruh dunia malahan ya yang kena dampak Iya, COVID seluruh itu. dunia merasakan dampaknya. Makanya kita harus memiliki banyak plan nanti. Malik orang mana aku lupa. Orang Bojonegoro nanti. Oh iya. Keingetku apa? Orang tahu Ponorogo. Bojonegoro nggak sih? Kalau jujur ya, kalau aku di sini dibilang orang mana, aku bilang orang Surabaya. Iya, soalnya aku juga gitu. Kalau misalnya ditanya, aku bilang Sidoarjo pun itu agak orang mana sih Sidoarjo gitu. Tapi aku kalau ngomong Surabaya orang pasti ngerti gitu. Nah, sedangkan kita orang-orangnya seperti ini ya. Duduk arek Surabayaan. Iya, kudu arek Surabaya, tapi ngomongnya Surabaya. Terus kabar percintaan gimana, Bapak Malik? Oh, seru nih kayaknya. Ini LDR ini susah ya. Oh, LDR ya? Kita sudah menjalani percintaan itu 3
tahun. Lama-lama. Di 2 tahun terakhir ini kita harus LDR ya, naik turun pasang surut inilah pasti ada ya. Iya. Kadang bosen, kadang marah, tapi juga kadang kangen, kadang pingin telepon, kadang ya itulah LDR kali ya. Ini Dan LDR. tantangannya berat, Nata. Kalau di sini itu tantangannya berat. Beratnya gimana? Beratnya gimana? Cewek-cewek di sini itu luar biasa. Oh, Aduh, tolong. mereka putih, cantik, tinggi. Oh, soalnya kan kalau di sini itu mereka lebih menjaga tubuh. Menjaga tubuhnya mereka itu tinggi, kesadaran untuk menjaga tubuh tinggi. Mulai dari perawatan muka, badan, sampai kadang makan pun dia cuma beberapa suap aja yang emang dia benar-benar ingin menjaga diri, tapi hasilnya juga bagus, sempurna itu. Kurus-kurus ya di sana Iya, ceweknya. kurus-kurus. Kurus-kurus. Yang gemuk-gemuk itu yang udah ibu-ibu gitu sih. Kalau yang ada juga loh yang dia udah udah punya anak 2, 3 gitu, tapi badannya masih singsek. Karena tak tanya, kenapa? Soalnya dia habis melahirkan itu nggak makan nasi 100 hari. Nunggu sampai bener-bener bagus lagi baru dia makan normal gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal LDR, ini LDR ialah Thailand sama Indonesia mana ini? Ini ialah Thailand sama Lamongan Indonesia. Lamongan, oh iya. Jauh banget. 3 tahun ya, lumayan itu. Iya, 3 tahun. Jadi ya kadang ya Nata udah paham lah ya, maksudnya percintaan ketika LDR itu seperti apa. Pernah nggak sih kamu merasakan LDR, Nat? Gak pernah. Mending Nggak putus. pernah ya? Oh iya, maafkan. Jadi kalau LDR itu luar biasa tantangannya. Kadang hambar, iya pernah. Marah tapi juga kangen. Gitu Tapi lah. setia kan, setia. Setia. Tapi ya ada lah, maksudnya kalau kita berbicara sebagai cowok pasti ada lah, maksudnya ya manusiawi cowok juga seperti itu. Bahkan aku juga pernah ditanya, ada tanya ya, cewek di sini itu maksudnya kalau dikatakan cantik, kalau aku dikatakan mau juga mau sih, cuman ditanya udah punya pacar belum, dan aku seketika menjawab belum. Ini Naluri cowok kali ya. semoga pacarnya Malik nggak nonton. Nanti disensor ya gitu ya. Kebongkar Jadi, semua di sini. Naluri cowok gitu, tapi setelah itu juga aku berpikir lagi sih, maksudnya daripada membangun bangunan baru, mending kita memperbaiki atau melanjutkan bangunan yang lama sih. Bagus. Itu sih yang aku rasakan. Ngomong-ngomong soal pengalaman menarik ya, menurut aku pribadi, pengalaman menarik yang aku bisa lihat dari Malik itu, kamu bisa kuliah di luar negeri. Ya meskipun banyak cara ya, kayak kuliah sendiri mandiri gitu, atau nyari beasiswa. Lah kalau Malik sendiri ini kuliah mandiri atau dari ini beasiswa? Kalau dikatakan kuliah mandiri, tapi dapat beasiswa ya. Katakan kayak 50% itu dari kampus, tapi karena apa? Karena dari nilai dari semester 1 kemarin dan kayak sebagai orang luar negeri sih, jadi ada khusus itu, jadi dapat potongannya, tetap dapat potongan, cuman awalnya untuk kita masuk, uang gedungnya itu masih full semua, tapi setelahnya kita bisa mendaftarkan beasiswa gitu sih. Dari prestasi hitungannya ya. Berarti mandiri dulu, abis itu nyari beasiswa gitu kan? Iya. Dan ini ya, FYI aja ya. Jadi informasi aja dulu, aku kan kuliah di UIN kelar 4 tahun ya, 4 tahun pas. Habis itu selesai keluar SK itu 29 Juni dan 1 Juli aku sudah S2. Juni 2019 ya? 2018. 2019. Oh iya, 18, iya benar-benar. Iya, kita angkatan 2014. Iya kan 14, kita Iya, 2015. Iya benar-benar. Jadi selisih 3 hari, habis itu aku langsung S2 dan aku nggak ikut wisuda S1-nya karena sudah harus di sini sih. Oh, waktu itu wisudanya bareng siapa sih? Aku lupa. Harusnya. Wisudanya gelombang 2 kalau nggak salah.
Yang Agustus nggak sih, Nat? Agustus ya? Sama ini ya, bareng Mbak Nila gitu-gitu ya, bukan? Setelahnya. Oh, setelahnya. Haha. Iya, setelahnya. Soalnya kan aku jauh. Loh iya, Wisudanya Nat. 2019. Lo kan sama-sama 2019 bukan sih? Kamu 2018, aku 2019 Oh iya, aku Februari. 2019. Oh, iya, selisih satu gelombang berarti ya? Aku SK-nya keluarnya Desember. Jadi kalau dihitung Oh. masih ini. Aku aja kaget kok, masih apa sih namanya? Lulusan terbaik kalau di ijazah itu apa namanya? Lupa. Apa namanya? Terbaik. Cum laude. Iya, cum laude. Apa? Nggak tahu, Nat. Cum laude. Aku kira itu kan cum laude 4 kan tahun ya. 4 tahun itu aku kan udah keluar dari semester 8 kan. Masuk semester 9 aku Iya. SK baru keluar. Baru sidang juga itu kan. Pas ijazah keluar, aku Oh. masih nggak ngeh. Tapi pas ada waktu tes CPNS itu aku kan nyari sekolahan kan. Nyari sekolahan di daerah Sidoarjo sendiri itu adanya SMP sama SD. SMP-nya itu beberapa doang. Pilihannya nggak banyak gitu loh. Terus aku nyari di kota lain, aku nggak mau nyebutin di kota lain. Ternyata banyak yang ambil cum laude. Pas aku lihat, aku masuk cum laude nggak sih? Aku baru baca di ijazahku. Ternyata aku masih perhitungan cum laude. Padahal semester 9 aku Wah, selesai. luar biasa. Ini nggak ngerti. Ini orang nggak pernah melihat prestasi ini seperti Anda. Diam-diam Anda berprestasi ya selama ini. Iya, seriusan aku baru ngeh pas daftar CPNS kemarin itu. Jadi pas aku masuk yang cum laude, itu pilihannya banyak banget dan itu sekolah unggulan gitu. Doain ya, semoga aja. Wah, semoga lancar ya. Tapi nanti tetap ini ya, bisnisnya tetap jalan juga. Iya. Cuma aku tuh tipe orang yang kayak aku harus mempertanggungjawabkan ijazah aku. Soal bisnis, soal kayak fashion gini tuh cuma hobi aku gitu. Hobi yang menghasilkan juga sih. Iya, hobi yang menghasilkan uang lebih tepatnya kan. Pundi-pundi. Kan enak itu kalau misalkan kata siapa dari salah satu tokoh di Indonesia kan bilang kalau hobi dibayar itu luar biasa. Luar biasa sekali emang. Dan kamu mendapatkannya sekarang. Iya, alhamdulillah. Soalnya kayak apa ya? Dulu aku kayak dengar kata-kata gitu, nggak bisa membayangkan rasanya itu kayak gimana sih. Setelah aku mendapatkan ini, hadiah dari Tuhan ini, itu rasanya kayak aku seneng banget ngelakuinnya itu dan sesuai ya yang namanya sesuai passion kan, ya Enak ya, ngejalaninnya. pada akhirnya nyaman. Kalau soal kerjaan itu ngajar gitu ya maksudnya atau gimana? Iya, aku di sini ngajar jadi guru. Kalau di Indo tuh kayak penuh sebenarnya ya. Ngajar di TK iya, SD, SMP, SMA iya sih. Jadi ngajar bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggris, terus sama ngajar matematika yang bahasa Inggris. Itu sih. Wow, keren. Penuh ngajarnya. Seminggu 25 periode. Penuh banget jadwalnya. Iya, akhirnya terbengkalainya mungkin di tesisnya ya karena mungkin terlalu capek di sekolah dan terlalu asik di sekolah. Sudah ngerti, sudah kenal uang kayaknya. Jadi agak molor tesisnya. Tapi tesisnya 1 tahun ini selesai sih, 1 tahun ini tesisnya kelar. Soalnya kalau nggak kelar cuan jalan terus ke kampus ya. Donatur. Iya, makanya kalau kelar itu tantangannya sih harus dipilih emang. Ngomong-ngomong ini, nostalgia pertemanan kita zaman dulu kayaknya asik nih. Ingat-ingat nostalgia zaman dulu. Dulu ya. Kita pertama kali kenal itu ya di OSFAK pasti ya. Sama Di OSFAK. OSFAK kayaknya bukan deh, OSJUR deh kayaknya. Soalnya OSFAK itu aku sama Iva sama siapa namanya? Puji. Kamu nggak sama dia kan ya? Oh bukan. Oh berarti kita OSJUR. di OSJUR yang sama Fitran nggak sih? Iya bener. Oh iya, OSJUR berarti bukan Iya, OSFAK. pertama berarti ketemunya di OSJUR. First impressionnya seorang Malik terhadap Nata. First impression ya. Ini mau bilang jujur atau gimana? Setengah-setengah jujur aja, biar nggak ngedit banyak Enggak, banget. soalnya gini, dulu kan kita nggak begitu kenal deket ya, maksudnya dekat kenal sekedar ya gara-gara OSJUR, akhirnya kita harus satu kelompok. Jadi kalau misalkan ditanya first impressionnya,
ya dulu kamu nggak secantik ini, asik. Nggak, maksudnya dulu kan kamu dulu kan maksudnya kamu kalau dilihat itu masih kurus, masih yang belum ngerti fashion. Ya mungkin sudah ngerti fashion tapi masih yang ya maksudnya zamannya anak SMA yang masuk kuliah gitu loh, yang masih belum terlalu seperti ini. Itu jadi itu yang pertama kali lihat, kok sekarang jadi perubahan luar biasa gitu sih. Itu kalau soal fisik kan. Kalau misalnya soal kita kayaknya meskipun nggak kenal-kenal banget, tapi kayak kita pernah ngobrol dan kita pernah satu kelas bareng, dan itu kalau aku pribadi sih ya, aku masih ingat banget waktu osjur itu kalau nggak salah kita kayak lagi disuruh apa ya, kayak ngutarain apa isi hati kita itu bukan sih. Waktu aku yang berdiri, aku bener-bener kayak nggak bisa ngomong, dan Malik itu kayak ngomong, ayo Nata semangat, kamu mungkin lupa. Kamu mungkin lupa ngomong kayak gitu. Lupa kayaknya.